dengan girang hadir dalam majelis ilmu, majelis ta'lim, majelis zikir, majelis sholawat, akan Allah Subhanahu wa Ta'ala permudah jalannya untuk masuk ke dalam syurganya. Tak mungkin ibadah masih kurang khusyuk, amal-amal masih kurang ikhlas, maka sebarang-barang berharap kehadiran pada dalam majelis niki dari perumbu, jadi wasilah dipermudah jalannya kita masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Niat kedua barang-barang hadir dalam majelis niki adalah dalam rangka izharul hubb, izharus surur wa izharul farah, menunjukkan rasa cinta, rasa gembira, rasa sukacita kita mengenang kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, "Idza kanatil malaikatu tatanazzalu fi lailati nuzulil Qur'an wa tatanazzalu 'inda tilawatil Qur'an, afala tatanazzalu fi dhikra mawlidi man nazala 'alaihi al-Qur'an wa tatanazzalu 'ala unasin ijtama'u wa yahtafilu biman nazala 'alaihi al-Qur'an." Kalau malaikat itu turun di malam turunnya Al-Quran, dan malaikat juga turun ketika ada orang manusia yang membaca Quran, maka malaikat pasti turun ketika manusia berkumpul mengenang sosok yang untuknya diturunkan Al-Quran. Alladzi man kana khuluquhul Quran, malaikat akan turun di antara orang-orang yang mengenang sosok Nabi mulia yang akhlaknya adalah Quran. Maka ulama para pendahulu ngajarin pengeluar sama Rabiul Awal baca selawat. Tapi bagaimana tunjukkan kegembiraan, tunjukkan rasa sukacita kita, karena malaikat pasti turun di tengah orang-orang yang memperingati lahirnya sosok Nabi mulia yang untuknya Allah turunkan Al-Quran. Kata ulama yang lain, ayu ni'matin a'lamu min ni'mati wuruzi hadzal nabi wa huwa an-nabiyyur rahmah. Nikmat apa sih paling agung selain nikmat diutusnya seorang nabi mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sih perlu barang-barang ingat lagi, dan mungkin kita kenal Nabi tanpa wasilah guru-guru. Mustahil kita paham tentang Nabi tanpa ajaran ustaz-ustaz. Dan mungkin kita paham tentang kehidupan Nabi tanpa ajaran tuan guru. Begitupun melalui wasilah para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan mungkin mau kita pemahaman tentang bicara nalika, bicara natindo, bicara namara, tanpa barakah para pendahulu, para ulama. Maka untuk baca dalam Al-Awwalul Marabiyah, syair-syair yang memang disusun dan diciptakan oleh Al-Mahfurat dan Guru Haji Zainuddin Arsyad. Dan syair-syair itu berisi pujian-pujian kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi si jari pelajaran kita selaput begitu. Sebelum beliau Al-Mahfurat berselawat kepada Nabi, beliau menjelaskan
jelaskan dulu di awal pembukaan sini keutamaan para sahabat yang paling utama. Maksudnya apa? Karena tanpa wasilah para sahabat si paling utama sini, tidak mungkin manusia mengenal Islam. Tidak mungkin manusia mengenal Nabi. Maka dalam hadis kita baca Nabi sini Sallallahu Alaihi Wasallam bermaulid dengan caranya sendiri. Bicara Nabi bermaulid puasa. Puasa beliau bilang dulu Senin, karena dulu Senin sini hari kelahiran beliau. Puasa bilang dulu Senin. Para sahabat, bicara para sahabat sini bermaulid, para sahabat mencatat, mengingat, merekam selalu perkataan, perbuatan, ketetapan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Catat. Membicara leka, membicara tindo, membicara mangan, apa yang dibolehkan, apa yang dilarang oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Catat. Catatan-catatan itulah yang kita sebut sebagai hadis, yang kita sebut sebagai sunnah. Rekaman para sahabat tentang aqwaluhu wa af'aluhu wa taqriruhu, perkataan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi. Catat. Tanpa catatan itu kita mau bayangan mumbi yang pun leka, mumbi yang pun letih. Para tabi'in, para tabi'ut tabi'in bermaulid dengan caranya masing-masing. Tulislah kitab-kitab yang menceritakan tentang sosok Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab yang berbicara tentang umbi, fisik Nabi, rambutnya, wajahnya, awaknya, adalah kitab Syama'il Muhammadiyah. Kitab yang berbicara tentang dalil-dalil, bukti-bukti kenabian beliau dan kerasulannya disebut kitab Dalailun Nubuwah. Kitab-kitab yang berbicara tentang sejarah kehidupan beliau adalah kitab Sirah Nabawiyah. Ini kita baca, mau kita pelajaran, oh seperti inilah sosok Rasulullah Muhammad SAW. Maka beliau memulai syair itu, qaumun lahum 'inda rabbil 'arsy manzilatun wa hurmatun wa bisyaratun wa ikram. Ada satu kaum, ada satu golongan, lahum 'inda rabbil 'arsy manzilatun. Kelompok ini dengan Allah Ta'ala mau tempat si bagus, tempat khusus. Siapa kaum ini? Ashabu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa hurmatu wa bisyaratu wa ikram. Mereka diberikan kehormatan. Maka kata Nabi, la tasubbu ashabi, jangan hina sahabatku. La tasubbu ashabi, jangan kau celah sahabatku. Wa bisyaratun, mereka mendapatkan kabar gembira. Maka disebutkan di dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka ridha kepada Allah dan Allah ridha kepada mereka. Wa ikramun, diberikan kemuliaan karena bisa bertemu, bersahabat dengan khair khalqihi, dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka syair selanjutnya, fazu bi suhbati khairil khalqi wa tasahu wa tasifu. Bisa dibaca wa tasahu, bisa dibaca wa tasifu. Mentabata waqasahu artinya sahabat-sahabat ini bersifat sebagaimana sifatnya Nabi. Mentabata ittasifu maksudnya perintah di pasar lapu ke si jamaah marakib mensifati para sahabat sebagaimana sifatnya Nabi. Wa
fazu bisuhbati khairil khalqi, beruntung mereka yang bersahabat dengan sebaik-baik makhluk ciptaan Allah. Sekaligus membaca itu muntah babaturan barang dengan si bagus, pasti mau itu kebagusan. Muntah babaturan barang dengan si nengih, milu itu lebih. Fazu bisuhbati khairil khalqi, beruntung orang-orang yang berteman dengan sebaik-baik makhluk. Wattasafu biwasfihi, karena mereka mendapatkan sifat sebagaimana sifat orang yang ditemani. Wahumu linnasi a'lamu, para sahabat itu menjadi a'lam. Menjadi a'lam sini seperti petunjuk syiar penjelas dari petunjuk-petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fazu bisuhbati khairil, bagus-bagus milu batur milu kancah. Menita bebaturan toko barang dengan si dagang minyak wangi, milu kesengeh. Menita toko bebaturan barang dengan si dagang terasi. Kira-kira apa mau? Mampu memontrasi. Fazu bisuhbati, bagus-bagus milu batur. Mereka girang kapal barang dengan si girang nunggulan, mirip terjadi dengan si girang nunggulan. Mereka kapal barang dengan si girang gibah, waduh domba, fitnah. Lama-kelamaan mirip pabrik kemalak batur itu. Mereka girang kapal barang dengan si bagus, kata-kata halus, jujur. Tisu aja. Ini termasuk sifat-sifat yang bagus. Fazu bisuhbati khairil khalqi, bagus-bagus bil batur. Kadang-kadang itu milu gibahin dengan lagi ketokol barang dengan si girang gibah. Suwe-suwe milu itu ngerasung dengan. Fazu bisuhbati khairil khalqi wattasafu biwasfihi fahumul linnasi a'lam. Para sahabat ini dari a'lam, menyampaikan petunjuk yang setelah dibawakan oleh Rasulullah SAW. Maka kata Nabi, ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku sini malah bintang-bintang yang ada di langit. Dengan jadi nelayan, bintang inilah yang menunjukkan arah, yang menunjukkan kemana dia harus melaju, kemana dia harus mengayuh kapalnya. Ashabi kan nujum, kata Nabi, sahabatku sini malah bintang-bintang. Bi ayyihim ihtadaitum, saya jadi imamnya pasti dia mau petunjuk, kata Nabi SAW. Ambil saya dengan sahabat, karena para sahabat yang menyaksikan Rasulullah SAW. Maka muntabaca selaku imam-imam mazhab si paling utama, para imam Abu Hanifah, ini dari madhab Hanafi. Para imam Malik, ini dari madhab Malikiyah. Para imam Syafi'i dari madhab Syafi'iyah. Para madhab Imam Ahmad bin Hanbal, ini dari madhab Hanabilah. Selaku imam madhab ini ilmunya nyambung selaku kepada sahabat Rasulullah SAW. Maka ada istilah al-abadillah al-arba'ah, 4 Abdullah. Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Zubair, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu ta'ala anhum. Selaku ilmu-ilmu imam madhab ini bersumber dari al-abadillah al-arba'ah. Benar lalu ini al-abadillah al-arba'ah. Jadi tanpa ada sahabat, dinara ilmu pengetahuan dan dalam Islam. Sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah sebagaimana engkau melihat aku salat.
Sesing kita ampun Nabi sembahyang para sahabat. Kita ampun rukuk, sujud, membariskan saf, kita catat. Sahabat sembahyang, saya kita ampun sahabat sembahyang para tabi'in. Sesing kita ampun tabi'in sembahyang para tabi'in. Maka muntumil beraja sembahyang, kita ampun gurun ke sembahyang. Dan kami membaca hadis terus itu langsung sembahyang mereka. Karena perintahnya sallu kama ra'aitumuni usolli. Sembahyang sebagaimana kau melihat aku sembahyang. Dengan sejuta ampun guru. Nah, wa'adan ini berhenti. Lanjut sebentar ini. Rafi Abi Bakar As-Siddiq qad warada athar fadlillah bidzikri ahkam. Yang disebut oleh beliau al-Mafullah yang paling pertama, paling utama adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala Khalifatul Rasul yang menggantikan Nabi menjadi pemimpinnya umat Islam. Sahabat yang paling setia mendampingi beliau sallallahu alaihi wasallam, yang membenarkan beliau ketika orang lain mendustakan beliau. Maka itu mau salah satu riwayat beliau al-Mafullah Tuan Guru Haji Zainuddin Arsyad membantu teman yang paling setia menemani dakwah beliau bernama nenek Tuan Guru Haji Abu Bakar. Dinisbatkan kepada Abu Bakar As-Siddiq yang selalu mendampingi dakwah beliau. Isra Mi'raj beliau membenarkan Nabi, perjalanan hijrah beliau menemani dengan setia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pelajaran dari Abu Bakar ini yang dapatkan dari guru Tiani, ngendemeli mau kanak ini masih bagus, kita amanah. Kita kakaknya adik masih mama. Mulai bagus amanah, pasti bagus dengan ini. Mulai bagus kakaknya sebetulnya si mama, pasti bagus kanak ini. Disebabkan kepada kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Beliau memiliki seorang putri yang namanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dan menjadi pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setia sampai beliau wafat, setia setelah beliau wafat. Kita amanah. Dengan mama kita inana. Mulai bagus inana pasti bagus dengan mama ini. Mulai bagus amal pasti bagus dengan ini. Berarti Abi Bakar As-Siddiq qad waradat athar fadlillah bi dzikri ahkam. Beliau menjaga hukum-hukum ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena setelah beliau sallallahu alaihi wasallam wafat, dengan pula tiba kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Arak golongan si sembahyang lepas itu memberikan zakat, diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Arak muncul nabi-nabi palsu, membawa kitab-kitab palsu, diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Fi dzikri ahkam, menjaga ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'dahu Umar al-Faruq sahibuhu bihi takammala bil afaqi Islam. Dan setelah Abu Bakar, sebelum wafat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau langsung menunjuk Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sebagai penggantinya, yang diberikan gelar Al-Faruq. Artinya Al-Faruq ini yufarriq bainal haq wal batil, yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Karena beberapa hukum sini turun karena melalui pertimbangan-pertimbangan
yang didiskusikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Apa jasa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Bihi takammala fil afaqi Islam. Takammala. Maksudnya takammala intashara, menyebar Islam ini. Karena jasa Umar bin Khattab radhiyallahu taala masuk ke negeri Persia, Iran dan Irak, masuk ke Syam, Suriah, masuk ke Palestina, masuk ke Mesir. Jasa dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat Allah taala coba pilih salah satu antara Abu Jahal dengan Umar bin Khattab. Salah satu coba yang hidayah buka hati untuk memperkuat agama Islam, dan Allah taala dengan kehendaknya memberikan hidayah itu kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Wa hakadha al-birru Uthman syahidun lahu bil layli yurdu wa bil Qur'ani awwab. Begitu pula kebaikannya Uthman bin Affan yang hartanya habis dia belanjakan di jalan Allah dan Rasulnya. Syahidun lahu, yang mati dalam keadaan syahid. Beliau dibunuh ketika membaca Al-Quran di rumahnya, sehingga darahnya tersimbah membaca Al-Quran yang sedang ia baca. Billaili wirdun wa bil Qur'ani qawam. Sahabat si paling kuat wiridna, si paling kuat baca Quran, si paling kuat tahajudna. Bahkan dalam salah satu riwayat dikatakan beliau membaca 13 juz dalam satu rakaat. Apa jasa Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu? Mushaf kita baca, Al-Quran kita baca, cetakan Quran kita baca sini adalah hasil yang dijaga, dilestarikan oleh Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yang kita kenal sebagai Mushaf Uthman. وللإمام علي المرتضى منه له احترام وإعزار وإكرام. Dan bagi Imam Ali bin Abi Thalib Al-Murtada, yang terpilih, yang diridhai, karena keunikan Ali bin Abi Thalib sini, dia telah merasakan diri dengan musyrik, dia telah kafir karena sejak benci beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahu ihtiramul wa i'zarul wa ikramun. Ali bin Abi Thalib sini lek kalangan ahli ilmu, kalangan para ulama, semua ilmu sini sanadnya bersambung kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Kita kenal ilmu nahwu, ilmu sharaf yang diajarkan orang tua kita dulu, sambung menyambung sanadnya ila Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Maka dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana Madinatul ilmi wa Aliyyun babuha." Aku kotanya ilmu, Ali sini jadi pintunya. Faman arada al-Madinah falyatiha min babiha. Saya sisi milik taman dan kota sini harus melalui pintunya, yakni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Wa as-sahabatu al-muhtariqat wa turuqul huda wa 'ala al-khairati qaddan. Inilah para sahabat dari Al-Mukhtar, Nabi yang terpilih. Qadwatahu, yang telah menjelaskan kepada kalian semua turuqul huda, jalan-jalan petunjuk itu. Wa 'alal khairati qaddan, dan mereka itu semuanya sudah mendapatkan kebaikan yang sempurna sebelum kita ada. Alaihi min salamillahi atyabuhu ma afṭara an-nasu yawma asy-syaqqi awsar. Semoga doa-doa keselamatan terus mengalir kepada para sahabat-sahabat Nabi yang utama ini selama orang-orang masih berduka, selama orang-orang masih berpuasa,
selama orang-orang masih berhari raya. Maksudnya apa, Pak? Selama manusia ada di dunia ini, selaku umat Islam terus mengirimkan doa keselamatan. Maka mentajal khatib kita baca wargallahu an khulafa'ir rasyidin khalifati Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa baqiyatus sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Selama masih ada dengan berjumlah, maka terus arah manusia mengirim doa selamat kepada para sahabat. Barulah beliau memerintahkan kita semua dengan syairnya, sallu ala man atat haqqan basyairuhu. Bersalawatlah kepada ia yang datang dengan berita gembira yang hak, yang beliau sampaikan tentang syurga itu hak, yang beliau sampaikan tentang neraka itu hak. Haqqan basyairuhu. Siapa dia? Al-Hashimi alladhi tabat anasiruhu. Keturunan Bani Hashim yang bersih suci garis keturunan. Para ulama sering menyebut garis nasab keturunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Maka disebut beliau Al-Hashimi alladhi tabat anasiruhu. Mengapa perlu dijelaskan nasab beliau? Sebagai bukti bahwa Rasulullah SAW ini dengan amanah, dengan iman. Manusia sih bagus-bagus doang. Darah manusia sih lengan, amanah, iman, apa baru adalah sih bagus-bagus doang. Jadi tujuan kita ngadu nasab ini, atek narak semangat terjadi dengan si bagus. Dengan doa bagus, maka tambah semangat. Aku harus jadi dengan si bagus pada marah amat. Mau di tengah dua aran papu balu, harus akhlak kepada marah papu balu. Ini maksudnya tengah nasab. Dia sekedar ini aran dengan doa. Kita ngadu aran amat, ngadu aran papu, lagu akhlak dia dapat. Tidak aran dengan tawatul. Apalagi aran dengan tawatul jadi bahan untuk memecah belah masyarakat. Dia ganggu. Mohon maaf, anggur ini dia ganggu. Ila itu ngadu aran dengan tawatul. Lalu tujuan memecah belah masyarakat. Akhlak tadi dapat, ilmu yang dapat, terus kita ngadu aran dengan tawatul. Sungguh-sungguh ilmu kepada orang dengan kau. Mulai kepada sedar dengan kau. Mulai akhlak terhancur daripada orang akhlak dengan kau. Sedar dengan kau. Ini maksudnya ngadu nasab, ngadu baling. Tidak mengaku berakhlak buruk karena dengan kau akhlaknya bagus. Iya aku bodoh karena dengan doa ilmu yang bagus-bagus. Ini tujuan kita ngadu nasab. Namun itu ya, darah nejak yang berbani-bani itu darah bani. Soalnya darah nejak kendaraan nejak itu. Jadi berperang. Suku-suku pada akhlak kepada ilmu. Ini maksudnya kebenaran. Si kedua tujuan nasab itu, mulai kembali anak menjadi generasi bagus, amanah harus bagus, iman harus bagus. Mulai amanah bila hadir pengajian, iman bila ngaji Quran, bila hadir majelis taklim, terus anak menjadi ustaz. Cocok. Apa orang masyarakat? Oh pantas. Buah jatuh tidak jauh dari pohon. Amanah dengan alim, iman dengan alim, anak menjadi ustaz. Cocok. Persoalan menambah menjadi alim, terus anak menjadi ustaz. Nah, masalah sebenarnya.
bagus anak jadi ustaz. Apa okat masyarakat, okat jamaah? Banyak dulu dalam tahun ini. Kenapa? Sebelum berceramah beliau, banyak dulu dalam tahun. Pulang semangat anaknya berdakwah. Kirimnya anaknya Dr. Teki, Habibul Quran, oleh amalnya di luar minta Quran. Coba. Mungkin anak bagus, anak dari dengan si bagus arahan oleh masyarakat, bagus pendidikan oleh masyarakat. Itu dulu dari penonton harus jadi manusia si bagus. Baik dari akhlak dan dari ilmu, itu juga jadi bagus. Baru kita berharap anak menjadi dengan si bagus. هو النبي الذي تسأل له على الرؤوس فتأتي المظاهر هو الرسول الذي شاعت رسالته في الخلق طر وقد عمت مآثره. Rasulullah sini selain sebagai nabi, sebagai rasul. Huwa nabi, huwa rasul. Artinya selain menyampaikan kabar, beliau menyampaikan risalah. Beliau membawa syariah. Ada tabibu li hadiin nasi kullihim yashfil alila walil maqsuri jabiruhu. Dia menjadi tabib, jadi dokter yang menyembuhkan hati manusia. Wanita gelisah, susah, khawatir, luwek baca salawat. Maka arah salawat al-fatih, arah salawat nuril anwar, arah salawat tibbil qulub, arah salawat nuraniyah. Yang dibaca, diamalkan jamaah pada taklimat, bilang dulu supaya tidak ada waswas, tidak ada gelisah, tidak ada khawatir. Karena hadza tabibu li hadin nasi kullihim yashfil alila, menyembuhkan alil, penyakit hati. Walil maksuri jabiruhu, menarak si konslet ke dalam diri, dia jadi tukang melirik. صلى عليه إله العرش ما طلعت شمس وما نحى فوق الحسن طائره. Semoga doa keselamatan senantiasa terlimpahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam selama matahari masih terbit dan selama burung-burung masih bernyanyi di ranting pohon. Artinya apa? Selama bumi sini masih arak, masih ada manusia-manusia yang berselawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Cukup dengan membaca apa yang ditulis oleh guru kita, mau kita pelajaran tentang para sahabat, mau kita pelajaran tentang sosok Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mudah-mudahan selalu bersedia dalam kesempatan ini, diberikan umur yang panjang, yang berkah, yang manfaat, diberikan rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyibah, diberikan keturunan yang salih, salihah. Qurrata a'yun waj'alhum lil muttaqina imama. Al-Fatihah. Demikian hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami mohon kepada Pak Tuan Guru untuk memimpin doa bersama. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil awliya wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa isdalihi. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha waj'alna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna asbahna wa amsayna fi dhimmatin minka wa jiwarik فنعوذ بك من شر خلقك يا عظيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما
وتفرقنا بعد هذا تفرقا مباركا حسنا معصوما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir seluruh acara pada malam hari ini. Sekali lagi atas nama panitia mohon maaf atas segala kekurangan. Pada Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai panitia. Jangan langsung menang aja ke sana.